Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'anittibail hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmihima. Al-hadits. Alhamdulillah ala hadhihi ni'amillah. Marilah kita bersyukur, marilah kita ucapkan syukur. Marilah kita bertafakur kepada Allah yang Maha Ghafur, kepada Allah yang Maha Pengampun atas kesalahan, atas perbuatan, atas dosa dan noda kita yang telah kita lakukan. Yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena tidak ada satupun manusia yang lepas daripada dosa. Karena dosa itu terlaksana debu. Yang namanya debu dimanapun berada kita, pasti kita terkena oleh debu itu. Contohnya seperti kita masuk di dalam rumah. Di rumah kita masuk ke dalam kamar. Di kamar pun kita masuk ke satu ruangan khusus. Semuanya itu tertutup rapat. Tapi tetap 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetap badan kita akan kotor. Itulah dosa. Makanya kita tidak pantas. Kita tidak pas. Kalau kita merasa bersih. Kalau kita merasa suci. Dalam arti tidak punya dosa. Tidak pantas. Karena yang namanya dosa itu banyak peluang untuk masuk ke diri kita. Kita tidak berbuat maksiat yang melalui badan, yang melalui jawari. Tapi kadang kita bermaksiat dengan hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Setiap detik, setiap saat, selalu ucapkan istighfar pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu solusi, satu cara untuk kita selalu konsekuen, selalu siaga untuk menjaga diri kita dari terkena dosa. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan kita hidup, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kewaspadaan kita itu hilang atau tidak ada. Karena sedetik saja kita lalai. Sedetik saja kita lengah. Apalagi kita ugal-ugalan. Sama sekali tidak ingat. Sama sekali kita tidak peduli. Tidak memikirkan. Tidak menjaga diri kita. Apalagi. Oleh karena itu, sebagaimana Ki syair telah memperingatkan kepada kita,
Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilah. Min haitsu lam yadri anna summa fiddasan. Jadi dalam hal melihat sesuatu, kita tidak boleh melihat luar saja. Dalam hal memandang sesuatu, jangan sampai kita melihat wujud nyatanya saja. Karena kama hasanat ladzatan lil mar'i qatilah. Jadi tidak sedikit, bahkan hampir banyak, bahkan banyak sekali yang kita perkirakan terlihatnya indah, terlihatnya menyenangkan, terlihatnya memberi kenikmatan, tapi ternyata mematikan kita. Oleh karena itu, harus kita waspada benar-benar di dalam hal apapun. Karena min haitsu la yadri anna summa fiddasam. Karena sesuatu yang dipandang kita enak, yang dipandang kita seger, tidak taunya anna summa fiddasam, di dalamnya mengandung racun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi artinya kita harus tingkatkan kewaspadaan, kehati-hatian di dalam hal kehidupan. Ya, di dalam hal keagamaan, kita harus hati-hati bergaul dengan seseorang. Ya, anggap kita ini apa? Ideologinya, kata-katanya, anggap kita, wah ini pasti bagus nih, masuk akal kita nih. Ternyata itu adalah luar daripada aturan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah banyak sekali orang yang sangat pintar, yang sangat jenius di dalam hal berpikir, sehingga dia berani untuk mewujudkan, untuk menyatakan, untuk mengeluarkan statement di dalam hal keagamaan, tapi tidak berdasarkan ajaran Allah yang benar. Jadi berdasarkan dalam pikiran. Karena pikirannya jenius, hebat, dia berani untuk mendeskripsikan satu pendapat, dia alamatkan seperti agama, tapi ternyata pendapat dia banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus hati-hati. Harus kita lihat. Ini memang kalau hal di dalam agama nih, di dalam hal nasihat-nasihat agama, kita lihat latar belakang pendidikan dia, terus tingkah laku amal dia sehari-hari. Terus kita imbangkan dengan ulama-ulama yang lain bagaimana, akur enggak gitu. Kalau kita misalkan, bahwa ini ada ulama nih kontroversi, wah pendapatnya hebat, pintar, jenius, dimengerti akal, tapi dengan ulama-ulama yang lain tidak akur, ya kita hindari. Kenapa? Karena iblis itu adalah pintar. Kalau berbicara, kalau memberi masukan, kalau tidak punya dasar, tidak diselamatkan oleh Allah, pasti masuk pendapat iblis. Tapi kan tidak benar. Jadi banyak sekarang orang-orang yang seperti itu, jadi pintar, jenius, IQ-nya tinggi, tapi kadang-kadang tidak menghiraukan ajaran Allah. Sehingga tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk atau memakai hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Disangka oleh kita itu menyelamatkan, ternyata menyesatkan. Itu di dalam hal ideologi atau hal keagamaan. Ya begitu juga di dalam hal bisnis. Hal segala macam lah. Jadi kita harus waspada. Prasangka buruk, prasangka jelek, tidak boleh haram. Tapi kehati-hatian, kewaspadaan kita itu adalah harus. Jadi intinya waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, dalam arti ya tidak boleh kita apalagi menyangka orang salah, nggak boleh. Apalagi kita menyebarkan atau mendebat atau menjelek-jelekan orang, nggak boleh. Tapi waspada kita harus. Jadi seandainya nih ya, seandainya kita mau berbagi terhadap orang, silakan berbagi. Tapi jangan sekali-kali untuk menyerang seseorang. Terus kita ada seorang nih, wah kita serang, wah
Misalkan si A, bahkan disebutkan namanya, ini, oh itu sesat, nggak boleh begitu. Jadi kita tetap harus kita saling menghargai, kita harus tetap saling memuliakan. Ya, kita demokrasi, bebas berbicara, tapi jangan sampai menyakiti hati siapapun itu. Jadi jaga persatuan, jaga kesatuan, itulah suatu nilai yang sangat berharga di dalam kita agama punya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan atau satu aurad, yang mana amalan aurad ini agar kita hidup subur makmur, gemah ripah loh jinawi, dan agar kita hidup bahagialah. Jadi badan sehat, rezeki banyak, oleh sesama juga dihormati, disegani, dihargai. Ini ada doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya supaya hidup kita seger, buger, waras, sehat, afiah, dan banyak rezeki. Tapi sebelum Al-Fakir ini mengijazahkan ini, ya ringankan tangan sebentar untuk subscribe yang belum, juga like dan komen, dan jangan lupa share, bagikan video ini kepada siapapun Anda itu saudara, kenalan, keluarga ya nanti yang membutuhkan ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Jadi ini adalah memang satu ikatan kekuatan persatuan kita. Insya Allah ini semuanya menjadi satu rangkaian untuk mustajabnya doa kita. Dan jangan lupa untuk mengucapkan qabiltu kalau mau mengamalkan, karena ini nanti itu sudah suatu penerimaan yang sah, dan Al-Fakir ijabkan dari majlis dari sini. Insya Allah ini menjadikan satu pasor untuk mustajabnya doa kita. Pertama ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon. Wa ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wa ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten. Wa ila hadrati Sultan Maulana Mansur Kaduan Banten. Khususan ila hadrati Syekh Zakaria Banten. Syai'ulillahi lumul Fatihah. Terus khususan ila hadrati Jami' awliya illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib. Khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Yang belum ya. Terus khususnya ila hadrati jami ulama ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib. Khususnya hadrati Syekh Ustadi Said Aslamil Afghanistan. Khususnya hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza. Khususnya hadrati Abi Wami wal hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ya, itu. Terus yang di wiridnya ini doa Nabi Muhammad ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusmit. Allahumma la tusmit. Allahumma la tusmit. Asinnya sin besar. Jadi alif lam, ta, sin besar, mim, ta, tanis. Allahumma la tusmit. A'dai bidai. A'dai pakai ain ya. A'dai bidai. Bidai pakai ya. Terus waj'al lil Qur'anal azima syifai wa dawai. Fa'anal alilu wa angtal mudawi. Itu dibacanya
3 kali. Terus disambung dengan satu bait ini. Wa subba ala rizki subbatar rahmatin fa anta rojaul alamina walau tofawut. Ini 1000 kali. Jadi ini dibacanya malam sehabis sembahyang hajat ya. Jadi sembahyang hajat dulu, langsung hadarat, langsung wirid ini. Puasa kita 9 hari. Puasa 9 hari. Pertama, bagaimana kalau tidak puasa? Ya, tidak puasa juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi cuman yang terbaik itu adalah puasa. Jadi Al-Fakir tidak akan menerangkan hal puasa karena namanya kepanjangan lah. Tapi pokoknya gini aja, yang terbaik puasa. Kalau tidak bisa puasa, coba lakukan tanpa puasa, insya Allah ya, insya Allah. Yang penting kita laksanakan. Jadi kalau kita ini amalkan, insya Allah kita akan sehat afiat dan rezeki kita pun mudah melimpah dan kehidupan kita pun insya Allah berwibawa, terhormat, aman, nyaman, tentram, bermakmur insya Allah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadikan satu wasilah kita lebih bisa dekat kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah, dirahmati Allah, dan mendapat kecintaan atau syafaat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sekian demikian, terima kasih. Al-afi minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.